Shalom Bapak Ibu, bertemu kembali di channel YouTube HKB Martoba dalam acara pertanyaan hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 dengan para pelayan berita firman Kemang Pendeta Sikil Sinamo, liturgis Amang Sintua CP Kota Barat, doa syafaat Inang Sintua L Silalahi, song leader calon Bibel Pro Ikian Buru Batubara dan calon Bibel Pro Devi Nurtanti Lumban Tobing dengan pemain musik Parti Silalahi, Ratu Pasaribu, Dani Pasaribu, dan juga Deo Sinamo. Selamat mengikuti ibadah. Terima kasih. Oras madhita amanginang kaluna pengoninang denak penami mulai acara pertanyaan keluarga Saresot Martoba Medan distrik 20 Sia Deli Serdang Rabu tanggal 10 Juni 2020. Mari demahita sabukede nomor 550 Sia ayat sada tabaupat debata nasokal. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengar firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Epistel pada pertanyaan malam ini tertulis pada kitab Lukas 12, dimulai ayat 13 sampai dengan ayat 21. Marilah kita membacanya secara responsorial. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspada terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya,
Hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasil. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barang. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Berbahagialah orang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku Eden nomor 724 ayat 1 sampai ayat 5. Tuhan bema mulukon. Marilah kita berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia daripada Allah Bapa serta persekutuan di dalam Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara dan para pemuda serta anak-anak kami sekolah minggu. Kita mengikuti ibadah pertanggangan pada malam hari ini. Khotbah untuk kita tertulis dalam kitab Amsal pasal 22 ayat 22 sampai ayat 29. Kita dengarkan, saya bacakan firman Tuhan untuk kita. Janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu, bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyang. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri
bukan di hadapan orang-orang yang hina. Amin. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, anak-anak kami yang kami sayangi, yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jauhilah ketamakan. Itu yang menjadi topik firman Tuhan kita pada minggu ini. Saudara-saudara, kalau kita pernah mendengar melalui berita, baik itu surat kabar, media sosial, dan juga dalam tayangan televisi, sering kita memberitakan tentang orang-orang yang hebat di bidangnya masing-masing, yang diundang oleh kepala negara kita, presiden ke istana negara, untuk menerima penghargaan dan juga jamuan makan malam. Tidak semua orang dapat menerima undangan, apalagi beroleh penghargaan dari presiden. Seperti anak-anak kami yang masuk jalur undangan perguruan tinggi negeri umpamanya. Mereka adalah orang-orang yang berprestasi, atlet yang mengharumkan nama bangsa di ajang olahraga internasional, para pelajar yang menjuarai olimpiade di bidang sains, pelopor penyelamatan lingkungan hidup, dan sebagainya. Mengapa mereka bisa berprestasi? Karena mereka mengerjakan tugas di bidangnya masing-masing dengan penuh kesungguhan dan penuh integritas. Tanpa kesungguhan dan integritas, apapun yang mereka kerjakan tidak akan membuahkan hasil yang maksimal. Saudara-saudara, wejangan Amsal Salomo ini adalah merupakan tatanan cara hidup yang lebih baik yang mau diarahkan dalam kehidupan orang-orang percaya. Maka pantas saudara-saudara bahwa upah sudah tersedia dari Tuhan mereka yang melakukan hal-hal sesuai dengan nasihat-nasihat itu. Tuhan selalu menyediakan upah yang baik bagi setiap orang yang setia mengerjakan tugas dan tanggung jawab yang diembankan, yang dipercayakan pada orang. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Matius 25 ayat 23a. Maka jangan berkata, saya tidak bisa. Kunci permasalahannya adalah kita tidak sungguh-sungguh mengerjakan apa yang dipekerjakan atau dipercayakan kepada kita selama kita mengemban sesuatu tugas. Jika Anda mempunyai kesempatan untuk berkeliling kota New York dengan helikopter, perhatikanlah baik-baik ketika Anda melintas di atas mahkota patung Lady Liberty. Patung tersebut berdiri dengan kokoh setinggi sekitar 100 meter di atas permukaan laut. Ketika Anda berada di atas kepala patung itu, perhatikanlah hasil kerja pemahat yang dengan detailnya memahat helai demi helai rambut patung dan detail lainnya seperti jubah dan badan. Pembuatan detail tersebut pasti memakan biaya yang sangat tinggi dan dibutuhkan waktu yang lama untuk mengerjakannya dengan teliti. Hal yang menjadi kekaguman banyak orang adalah pada waktu patung itu dibuat, helikopter belum ditemukan. Patung Liberty adalah hadiah dari pemerintah Prancis kepada Amerika Serikat pada tanggal 28 Oktober 1886. Saat itu belum ada pesawat terbang. Pesawat terbang baru ditemukan 17 tahun kemudian. Frederick August Barthold
Itulah nama sang pemahat yang bekerja dengan tail meski banyak orang tak terlalu memperhatikannya. Bartholdi hari ini boleh berbangga hati karena Lady Liberty atau patungnya menjadi kebanggaan seluruh rakyat Amerika. Rata-rata semua orang tertarik bila mendapat kepercayaan untuk melakukan hal-hal besar. Namun tak semua orang mau bila untuk mencapai ke titik itu harus dengan kesetiaan pada hal-hal yang kecil dahulu. Sebuah hikmat dari kitab Amsal berkata, pernahkah engkau melihat orang yang cakap melakukan pekerjaannya? Orang itu akan dipekerjakan di atas istana raja-raja, bukan di rumah orang-orang biasa. Amsal 8:9. Artinya, hanya orang-orang yang bekerja dengan excellent yang dapat dipercayakan perkara yang besar. Saat ini bila Anda ingin mengalami peningkatan atau penerimaan promosi dalam pekerjaan Anda, lakukanlah segala sesuatunya dengan memberikan yang terbaik dan bukan asal-asalan. Percayalah, kesetiaan Anda pada perkara yang kecil akan membawa Anda untuk dipercayakan akan perkara-perkara yang lebih besar. Dengan kata lain, saudara-saudara, bahwa semua perbuatan baik itu harus kita mulai dari hal-hal yang kecil. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam tindakan perbuatan baik kita itu ada satu hal yang perlu kita hindarkan. Jauhkanlah ketamakan. Itu yang menjadi topik dalam firman Tuhan ini. Karena ketika kita menjauhkan ketamakan itu, kita akan menerima hasil atau buah kerja kita yang sesuai yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Banyak orang menuntut yang terbaik, tetapi keberatan memberikan yang terbaik. Itulah kebiasaan banyak manusia, termasuk pula di antara orang-orang percaya. Orang seperti ini gemar mengisi hidup dengan keluhan, protes atau komplain, dan pikiran-pikiran atau kata-kata negatif. Dan saudara, jika ingin karir meningkat tetapi malas-malasan, ingin gaji besar tetapi kerja asal-asalan, ingin jabatan tetapi tidak memiliki track record bagus, ingin diperhatikan atau dipromosikan orang tetapi tidak satupun hasil yang bisa diandalkan. Ada memang orang-orang seperti ini yang bisa menduduki posisi-posisi tinggi, tapi itu bukanlah dari ukuran kemampuan dan kepantasan, melainkan biasanya dari hubungan kolusi, koneksi, atau juga lewat suap menyuap. Apa kata Alkitab akan hal ini? Siapa yang menurut firman Tuhan pantas untuk berdiri pada posisi-posisi tinggi? Mari kita melihat renungan yang menyarankan kita untuk belajar dari seekor cicak. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana raja. Amsal 30 ayat 28. Cicak itu binatang lemah, tetapi ternyata keberadaannya bisa sampai ke istana. Bahkan raja sekalipun tidak akan merasa perlu untuk mengusiknya. Hikmat Salomo yang disampaikan dalam bentuk pertanyaan. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Amsal 28 ayat 22 29. Perhatikan kata cakap. Orang yang cakap itu, kata firman ini, Tuhan tidak hanya mengucapkan kata kerja, tetapi dilengkapi dengan kata cakap. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan diligent and skillful, atau rajin. Bukan saja rajin, tetapi dia ahli. Itulah yang dimaksudkan lewat kata cakap. Dan itulah yang seharusnya menjadi gambaran dari orang-orang yang mengaku sebagai pengikutnya. Bukan setengah-setengah, bukan asal jadi, dan bukan pula pas-pasan atau bermalas-malasan.
Saudara-saudara, memberi yang terbaik dalam pekerjaan, dalam usaha, atau dalam situasi belajar dan sebagainya adalah merupakan sebagai pengembangan talenta kita, pengembangan potensi, bakat dan kemampuan agar tampil menjadi orang-orang yang rajin dan ahli. Dan itulah yang disebut dengan cakap. Merupakan sebuah keharusan bagi anak-anak Tuhan. Tuhan selalu memberkati orang yang selalu berupaya memberikan yang terbaik sesuai dengan janjinya. Dalam kitab Ulangan 28 ayat 13, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Saudara-saudara, orang yang bertanggung jawab akan berkelimpahan di dalam Tuhan. Perlu kita merefleksi diri dalam firman Tuhan pada malam hari ini. Yang pertama, apakah Anda ingin mengalami promosi dalam pekerjaan Anda? Apa yang seharusnya Anda lakukan? Kedua, langkah dan komitmen apa yang Anda akan lakukan untuk menjadi pribadi yang excellent? Seperti yang disebutkan, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Perumpamaan tentang talenta dalam Matius 25 ayat 14-30 menggambarkan dengan jelas bahwa Tuhan telah melengkapi kita semua dengan modal awal. Semua itu Ia titipkan kepada kita agar kita bisa melakukan segala sesuatu dengan hasil terbaik dan bukan untuk sesuatu yang asal jadi. Semua itu pada suatu ketika haruslah kita pertanggungjawabkan. Banyak tidaknya talenta itu bukan masalah sama sekali. Berapapun yang dipercayakan Tuhan kepada kita merupakan hal yang patut kita syukuri. Dan kita harus sadar pula bahwa itu semua sudah lebih dari cukup untuk membuat kita bisa berhasil dalam bekal buat kita dalam kehidupan ini. Maka semua tatanan dalam pergaulan hidup kita sehari-hari yang digambarkan dalam firman Tuhan hari ini dari Amsal 22 ayat 22 hingga ayat 29 ini, itu sudah cukup memberikan kita gagasan-gagasan untuk menjalankan kehidupan ini. Kalaupun itu belum cukup, Tuhan pun sudah berjanji untuk memberkati pekerjaan kita. Tidak ada alasan bagi kita untuk iri terhadap orang lain, karena yang menilai pekerjaan kita bukanlah kita sendiri, tetapi Tuhan, saudara-saudara. Dikatakan dalam Galatia 6 ayat 4, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Itulah mungkin yang mengingatkan kita menghadapi pandemi yang terjadi sekarang. Bagaimana kita akan menghadapi new normal life dalam tatanan kehidupan kita yang baru. Maka kita harus dengan penuh bijaksana, dengan bekerja serius, memperhatikan serius dengan aturan-aturan yang telah diaturkan kepada kita, supaya kita bisa selamat dari apa yang kita hadapi sekarang ini. Itu adalah merupakan pekerjaan yang sangat berat bagi kita. Dengan bekerja serius berarti kita menghargai Tuhan. Ingat pula bahwa Tuhan pun sudah menegaskan agar bekerja serius seperti melakukannya untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3:23. Tuhan memandang penting sebuah keseriusan dari diri kita. Jika kita melakukannya dengan sebaik mungkin dan memuliakan Tuhan di dalamnya, tentu Tuhan pun tidak akan sungkan-sungkan untuk memberkati kita tepat seperti apa yang Dia rindukan. Orang yang cakap adalah orang yang tidak menyerah, tidak berhenti atau mundur di tengah jalan dari apa yang telah ia mulai lakukan. Mereka cekatan, serius dan mempunyai mental pejuang.
Seorang yang cakap tidak mengeluh atas pekerjaan yang berat dan banyak, tetapi melihatnya sebagai tantangan untuk meningkat, belajar dan memberi hasil terbaik. Keberhasilan merupakan bagian dari kehidupan anak-anak Tuhan, dan itu akan bisa dicapai apabila kita mau menghargai segala talenta yang diberikan Tuhan dengan sungguh-sungguh dan mempergunakannya dengan baik dalam pekerjaan kita. Ada masa depan yang indah, penuh dengan keberhasilan bagi kita semua, dan itu semua akan bisa dicapai apabila kita mau mempergunakan apa yang telah diberikan Tuhan sebagai sebuah keistimewaan dalam diri kita dengan serius. Muliakan Tuhan saudara-saudara dengan memberi yang terbaik dalam pekerjaan kita, maka kita semua akan berdiri dengan gagah di atas keberhasilan yang dipenuhi dengan berkat-berkat Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa atas nasihat firman yang akan kami lakukan dalam kehidupan kami. Sebab kami adalah insan yang telah Engkau beri tanggung jawab melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami sehari-hari. Maka Tuhan, bawalah kami kepada hal-hal yang baik, sehingga kami mampu Tuhan menjadi berkat bagi sesama kami. Jauhkan kami dari ketamakan, jauhkan kami dari egoisme, tetapi berilah kami rasa tanggung jawab atas apa yang telah Engkau berikan bagi kami, sehingga kami penuh hikmat Tuhan, terutama menghadapi segala tantangan dalam kehidupan pada saat sekarang ini. Dalam masa-masa pandemi, kami akan mengalami new normal life. Ya Tuhan, berikan kami hikmat supaya kami tetap berikhtiar bekerja dan melakukan sesuai dengan anjuran dan nasihat Tuhan, supaya kami mendapat kehidupan dan kami akan sehat selalu. Terima kasih atas firman, berkati kami seluruhnya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sudah kita nanti bernyanyi dari UKD 757, kita beri kesempatan untuk dua saudara tentang yang pengertian. Mari kita dan nomor UKD 757 ayat 2 isedo nanang 42. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, sungguh layak dan pantaslah Tuhan, Bapa kami puji dan kami sembah di dalam kehidupan kami. Allah yang telah memberikan kasih karunia kepada kami ya Bapa, sehingga kami boleh dapat berkumpul pada malam hari ini bersama keluarga kami Tuhan,
beserta anak-anak kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Walaupun ya Tuhan, kami berada di tengah pandemi COVID-19 yang kami tidak pernah tahu Tuhan kapan akan berakhir di dalam kehidupan kami. Tetapi kami yakin dan percaya ya Bapa, bahwasanya Allah memiliki maksud tujuan yang baik di dalam kehidupan kami melalui wabah ini ya Tuhan. Mungkin selama ini Tuhan tanpa kami sadari, kami telah menjauh daripada Tuhan. Mungkin selama ini tanpa kami sadari Tuhan, kami jarang bersekutu kepada Allah bersama-sama dengan keluarga inti kami, bersama-sama dengan suami, bersama-sama dengan istri, bersama-sama dengan anak-anak kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tetapi pada malam hari ini Tuhan, kami bersatu ya Bapa, merendahkan hati dan pikiran kami kepada Allah. Ampuni kami Tuhan, jikalau karena kebodohan dan kelalaian kami, terkadang kami kurang mensyukuri Bapa segala kasih karunia yang Allah berikan kepada kami. Ampuni kami Tuhan, jikalau karena kearoganan dan keangkuhan kami, terkadang kami menutup hati dan pikiran kami Tuhan, untuk menjadi perpanjangan tangan Allah bagi orang lain membutuhkan kasih karunia-Mu. Biarlah ya Tuhan, di tengah pandemi COVID-19 ini Bapa, kami semakin menyadari Tuhan betapa pentingnya persekutuan kami kepada Allah. Biarlah Tuhan melalui wabah COVID-19 ini Bapa mengingatkan kami, agar kami Tuhan dapat memperhatikan orang-orang di sekitar kami yang terdampak COVID-19 ini. Bapa, sertai kami Tuhan, jemaat-Mu di HKBP Seresot Martoba ini ya Tuhan, banyak sekali ya Bapa yang terkena dampak COVID. Kami lemah Tuhan, mungkin kami lumpuh di bidang perekonomian kami. Kami lumpuh ya Tuhan di bidang keuangan kami. Sementara kami Tuhan membutuhkan ekonomi ya Tuhan untuk menyekolahkan anak-anak kami. Kami membutuhkan ya Bapa segalanya Tuhan agar perekonomian kami kembali pulih ya Bapa, agar kami dapat menjalani hari-hari kami seperti sedia kala. Untuk itu Allah yang Maha Baik, kuatkan kami, kasihani kami Bapa. Jikalau Bapa berkenan, singkirkanlah ya Tuhan wabah COVID ini dari kehidupan kami. Tetapi bukan kehendak kami yang terjadi ya Allah, melainkan hanya kehendak-Mu saja. Allah yang Maha Baik, pada malam hari ini ya Tuhan, kami juga memohon kekuatan dari Allah. Tadi malam ya Tuhan, telah dimulai persermonan Seresot yang dilakukan oleh para parhalado kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Baik, biarlah Bapa turut campur tangan Tuhan, agar segala yang dibicarakan di dalam persermonan tadi malam Tuhan, Selasa 9 Juni 2020, dapat berjalan dengan baik ya Tuhan. Biarlah Bapa yang memberikan kebijaksanaan Tuhan kepada para parhalado kami, agar apapun ya Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami, mereka dapat selalu kuat ya Tuhan, untuk dapat melayani Allah, melayani para jemaat-Mu dimanapun berada Tuhan. Bapa yang Maha Baik, kami juga berdoa ya Tuhan, bagi para jemaat-Mu yang sakit ya Bapa, seperti Opung Grace Lubis, yang sekarang lagi opname di Rumah Sakit Permata Bunda. Begitu juga dengan Inang Nyonya Ermar Paung Boru Purba, yang pada saat ini opname Tuhan di Rumah Sakit Mitra Medika. Bapa yang Maha Baik, kami undang Tuhan, untuk Allah dapat Bapa memberikan kesembuhan kepada mereka, memberkati segala para medis dan para alat medis yang mereka pergunakan. Kasihani mereka ya Tuhan, dan kuatkan seluruh keluarga yang merawat mereka. Bapa yang Maha Baik, kami juga berdoa Tuhan bagi anak-anak kami yang pada saat ini Bapa lagi mengikuti ujian UAS yang tingkat SD sampai SMA, dan mengikuti UTS yang tingkat mahasiswa. Walaupun mereka Tuhan mengikutinya secara daring, secara online, Bapa kasihani mereka Tuhan. Berikan petunjuk-Mu dan kasih karunia-Mu kepada anak-anak kami tersebut, agar mereka dapat menyelesaikan ujiannya dengan baik, sehingga mereka kelak menjadi anak-anak yang gemilang. Sehingga ya Bapa, nama Tuhan selalu dimuliakan di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Ya Allah yang Maha Baik, tadi kami juga telah mendengar sebagian dari firman-Mu Tuhan, yang disebarkan oleh Amang Padita kami Tuhan,
agar kami Bapa dalam kehidupan kami jangan tamak ya Tuhan. Bapa yang maha baik, ajari kami Bapa, agar kami jangan tamak di dalam kehidupan kami, agar kami dapat berbagi kasih ya Bapa kepada saudara kami yang membutuhkan. Terima kasih Bapa, kami segala doa dan permohonan kami ini Tuhan, kami sampaikan padamu melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Penyelamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa. Amin. Mari dengan kita buka itu nomor 630 ayat 2. Hukum kalian upas hakma di Yesus. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan di dalam Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.